Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Anung Siwi Prabandari. Anak-anak dapat memanggil dengan Bu Anung. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Sukunya satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Wah, anak-anak hebat, sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Dari lirik lagu yang telah anak-anak nyanyikan tadi, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, siapa yang tidak bangga dengan negara kita Indonesia? Pasti semua bangga ya. Kita patut berbangga karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, pembelajaran hari ini akan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Penasaran? Mari kita simak pembelajaran hari ini dengan ceria, semangat, dan tekun. Anak-anak kelas 4, kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 dan 5 yang berfokus pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kembangkan bakatmu dengan sikap percaya diri dan menghargai orang lain. Jangan seperti kus-kus yang pemalu atau panda yang malas. Anak-anak tidak perlu malu dan jangan malas untuk belajar ya. Anak-anak harus semangat dan tekun belajar. Pembelajaran pertama. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Hari Minggu, Lani dan Beni belajar kelompok di rumah Lani. Rumah Lani dan Beni tidak jauh, hanya berbeda 3 rumah. Saat sedang belajar bersama, Beni tampak tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil oleh Ibu Fatimah, ibu dari Lani.
Mereka berdua berbincang di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya pada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Benny bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Fatimah membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak ditanami jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah anak-anak, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu manfaat sumber daya alam yaitu untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Sebelum membahasnya, adakah yang tahu apa itu sumber daya alam? Tepat sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk melangsungkan hidup. Berikut adalah manfaat sumber daya alam. Yang pertama, kesehatan tubuh. Yang kedua, bahan pangan. Yang ketiga, sumber energi dan bahan bakar. Yang keempat, sumber pendapatan dan mata pencaharian. Yang kelima, bahan baku produk. Yang keenam, suplai oksigen. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pembelajaran kali ini akan berfokus pada sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa saja sumber daya alam yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh? Mari kita simak. Sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh yang pertama yaitu jahe. Siapa yang tidak tahu jahe? Pasti anak-anak tahu ya. Jahe ini masuk dalam salah satu rempah-rempah. Jahe dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional dengan dijadikan minuman. Jahe dapat meringankan batuk dan pilek, meringankan diare, menurunkan kolesterol, dan melancarkan pencernaan. Kemudian kunyit. Adakah yang tahu manfaat kunyit? Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dengan dijadikan minuman jamu. Minuman kunyit asam. Siapa yang suka minum jamu kunyit asam? Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Contohnya pada nasi kuning. Kemudian kunyit dapat dimanfaatkan sebagai pengawet makanan dan kosmetik. Kunyit dapat menghilangkan gatal-gatal dan penyakit kulit lain, mengurangi rasa nyeri dan sakit pada penderita rematik. Kunyit juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Kemudian, cengkih atau cengkeh. Cengkeh dimanfaatkan sebagai campuran pada kue untuk menambah aroma. Kemudian bumbu pada masakan. Kemudian sebagai campuran pada minuman yang menyehatkan. Cengkeh dapat membantu menghentikan diare dan meredakan sakit perut dan rasa mual.
Kemudian serai. Adakah yang tahu manfaat serai? Serai dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Kemudian obat tradisional dengan dijadikan minuman. Rebusan akar serai dapat meringankan gejala batuk dan meringankan buang air kecil. Minyak serai dapat mengusir nyamuk dan serangga lain, serta meringankan nyeri sendi dan melancarkan pernafasan. Berendam dengan air yang dicampur rebusan daun serai dapat menghilangkan pegal dan melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, temulawak. Temulawak dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dengan dijadikan minuman jamu. Temulawak dapat mengatasi masalah sistem pencernaan, meningkatkan stamina, mengatasi masuk angin, dan mencegah penyakit kanker. Selanjutnya, kencur. Kencur dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, kemudian obat tradisional dengan dijadikan minuman jamu. Kencur dapat menghangatkan tubuh, meredakan demam, encok, sakit perut, dan bengkak. Bawang merah. Bawang merah dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional untuk mengatasi sakit mah, mengobati luka lama, mengobati anak-anak yang masuk angin atau meriang. Kemudian, bawang putih. Bawang putih dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol, menurunkan resiko kanker, dan merawat rambut dan kulit. Anak-anak dapat menjumpai rempah-rempah tersebut di pasar tradisional atau supermarket. Masih banyak rempah-rempah lain yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Anak-anak dapat membuat minuman kesehatan sendiri di rumah dengan bantuan orang tua. Anak-anak dapat pula menanam rempah-rempah dengan mudah. Contohnya menanam serai. Selanjutnya, kita masuk dalam pembelajaran kelima. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Lani dan Ibu Fatima bertempat tinggal di desa Kembangan yang tak jauh dari kota yang terkenal dengan penghasil batu bara. Ibu Fatima memiliki kakak yang bekerja di penambangan batu bara. Ibu Fatima selalu diberi briket batu bara. Briket batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam memasak. Ibu Fatima setiap pagi bersama dengan Luna memasak menggunakan briket batu bara yang diberi oleh kakak dari Ibu Fatima. Anak-anak, adakah yang tahu apa saja manfaat batu bara? Yang pertama, batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor briket. Kompor briket digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, batu bara menghasilkan metanol. Metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang ketiga, batu bara menghasilkan gas. Gas ini digunakan sebagai bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Anak-anak, mari perhatikan teks berikut ini. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri.
batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya sedikit, dan proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara sangat memiliki pengaruh bagi kegiatan ekonomi masyarakat karena batu bara memiliki banyak manfaat. Kita harus menghemat penggunaan batu bara supaya tidak cepat habis dan dapat dirasakan oleh generasi penerus. Kita patut berbangga dan bersyukur atas sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga, melestarikan, dan menghemat sumber daya alam supaya bukan hanya kita yang merasakan, namun dirasakan oleh generasi penerus kita. Wah, anak-anak hebat! Sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan ceria, semangat, dan tekun. Anak-anak sudah belajar apa saja? Anak-anak sudah belajar mengenai manfaat sumber daya alam bagi kesehatan tubuh. Dan anak-anak juga mempelajari manfaat batu bara bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak jangan lupa ya mengerjakan lembar kerja siswa dan kuis sebagai penilaian harian. Anak-anak dapat mengaksesnya pada website. Untuk linknya ada di bawah ini dan anak-anak dapat melihatnya di deskripsi video ini ya. Anak-anak jangan lupa ya 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.